Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Kembali lagi di Dakwah Kajian channel konsultasi waris dan hitung waris. Dengan kita belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pembelajaran faraid atau ilmu mawaris. Dan insya Allah untuk di video kali ini kita masih membahas tentang masalah ahli waris yang termahjub dan juga siapa-siapa saja yang memahjubkan ahli waris tersebut. Untuk itu langsung saja ke penjelasannya. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, kemudian untuk selanjutnya ahli waris yang bisa termahjub atau bisa dimahjubkan oleh ahli waris yang lain ada ibnul akhi syakik atau anak laki-laki saudara kandung. Jadi ibnul akhi syakik ini anak laki-laki saudara kandung ahli waris yang bisa termahjub oleh ahli waris yang lain. Artinya ketika ibnul akhi syakik ada ahli waris yang memahjubkannya, maka ibnul akhi syakik tidak bisa mendapatkan bagian dari harta warisan. Tetapi jika ibnul akhi syakik, anak laki-laki saudara kandung, tidak ada yang memahjubkan, tidak termahjub, ibnul akhi syakik bisa mendapatkan bagian dari harta warisan. Kemudian untuk selanjutnya, siapa-siapa saja ahli waris yang bisa memahjubkan ibnul akhi syakik. Ahli waris yang bisa memahjubkan ibnul akhi syakik ada 8 ahli waris ya. Yang pertama ada ibnun, anak laki-laki. Kemudian yang kedua ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga ada abun. Kemudian yang keempat ada jadun, kakek. Kemudian yang kelima ada ahun syakik, saudara kandung. Kemudian yang keenam ada ahun li'ab, saudara seayah. Kemudian yang ketujuh ada uhtun syakiko ketika mendapatkan bagian asobah ma'al goyri. Kemudian yang kedelapan uhtun li'ab, sama ketika mendapatkan bagian asobah ma'al goyri. Inilah ke-8 ahli waris yang bisa memahjubkan ibnul akhi syakik. Ibnun, ibnul ibni, abun, jadun, ahun syakik, ahun li'ab, uhtun syakikoh ketika mendapatkan bagian asobah ma'al goyri, dan uhtun li'ab sama ketika mendapatkan bagian asobah ma'al goyri. Itulah 8 ahli waris yang memahjubkan ibnul akhi syakik. Jadi ketika ibnul akhi syakik masih ada ahli waris yang 8, ibnul akhi syakik termahjub, tidak bisa mendapatkan bagian dari harta warisan. Tetapi jika ibnul akhi syakik tidak ada ahli waris yang 8 ini, maka ibnul akhi syakik bisa mendapatkan bagian dari harta warisan. Kemudian kita masuk ke contoh ya. Misalkan di sini ahli warisnya ada ibu, kemudian yang kedua ada bintun, anak perempuan, kemudian yang ketiga ada jadun, kakek, kemudian yang keempat ada ibnul akhi syakik, anak laki-laki saudara kandung. Sekali lagi ahli warisnya ada ibu, bintun, anak perempuan, jadun, kakek, ibnul akhi syakik, anak laki-laki saudara kandung. Kemudian kita tentukan bagian pastinya ya untuk karena di sini bersama dengan puru, ada keturunan, ada bintun, mendapatkan bagian 1/6. Kemudian untuk bintun, karena bintun hanya satu orang saja, bintun mendapatkan bagian 1/2. Kemudian untuk jad, di sini
menjadi asobah binafsi. Kemudian untuk ibnul akhi syakik di sini termahjub oleh jad. Jadi di sini yang memahjubkan ibnul akhi syakik, anak laki-laki saudara kandung, yaitu jad atau kakek. Sekali lagi di sini ibnul akhi syakik termahjub oleh jad, artinya tidak mendapatkan bagian. Jadi yang mendapatkan bagian di sini hanya bintun dan jadun. Kemudian kita tentukan asal masalahnya ya atau KPK-nya. Di sini angka penyebutnya ada 2 ya, angka 6 dan 2. Bisa kita temukan asal masalahnya 6. Bisa juga ditentukan dengan cara di sini al-mudakhalah ya. Kemudian kita bagikan sihamnya untuk 6 dikali 1 dibagi 6, 1 ya. Kemudian untuk bintun 6 dikali 1 dibagi 2, berapa? 3 ya. 1 ditambah 3, 4, 6 diambil 4, sisa berapa? 2 ya. Dan 2 ini untuk jad yang mendapatkan bagian asobah binafsi. Ibnul akhi syakik di sini termahjub. 1 ditambah 3, 4 ditambah 2, 6. Jadi di sini majmu sihamnya 6. Misalkan tirkahnya 24 miliar ya. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham dan nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 24 miliar dibagi 6 berapa? 4 miliar. Dan yang 4 miliar ini kita kalikan ke siham masing-masing ahli waris. Untuk di sini sihamnya 1 kali 4 miliar ya. 4 miliar. Bintun sihamnya 3 kali 4 miliar. 12 miliar. Untuk jad di sini sihamnya 2 ya, sama kali 4 miliar. Berapa? 8 miliar. Ibnu akhi syakik di sini tidak mendapatkan. Kita jumlahkan 4 miliar ditambah 12 miliar, 16 miliar ditambah 8 miliar, 24 miliar. Di sini totalnya 24 miliar, di sini juga tirkahnya 24 miliar. Artinya hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya untuk bintun dan jadun. Ibnu akhi syakik di sini tidak mendapatkan karena termahjub oleh jad. Mendapatkan 4 miliar, bintun 12 miliar, jadun 8 miliar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang ibnul akhi syakik, anak laki-laki saudara kandung, termahjub oleh 8 ahli waris. Termahjub oleh ibnun, ibnul ibni, abun, jadun, ahun syakik, ahun li'ab, uhtun syakikoh ketika mendapatkan bagian asobah ma'al guiri, dan uhtun li'ab ketika sama mendapatkan bagian asobah ma'al guiri. Sekian dan terima kasih, dan ikuti terus video-video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.